Shalom Bapak Ibu Adiyuswa Jemaat Tropodo yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus pada hari ini diberi kesempatan ibadah Adiyuswa melalui online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayan firman ibadah Adiyuswa hari ini akan dilayani oleh Penatua Bapak Heri Suprayitno. Bapak Ibu yang ketempatan atau sebagai tuan rumah, yang pertama yaitu Bapak Heru Wiryo, Ibu Harjono, Bapak Supardi, Bapak Dwi Teguh, Bapak Dedi Krisdewanto, Bapak Puji Heru. Marilah Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengawali dengan memuji Mar Adiyuswa Masa Tua Bahagia. Kami para usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat, periksa kesehatan, menjaga penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan Allah kita dengan hati yang tulus ikhlas. Dan dalam hati kita masing-masing hendaknya berkata, ibadah Adiyuswa malam ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita umatnya dan kawanan domba gembalaan tangannya. Terpujilah namanya untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk. Pembacaan firman pada malam ini terambil dari Matius 20 ayat yang ke-29 hingga yang ke-34. Saya ulangi. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari Matius 20 ayat yang ke-29 hingga yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia.
Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Beginilah firman Tuhan malam ini. Yang berbahagialah ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Karena firman Allah pasti mengubah hidup kita apabila kita bisa melakukan dari bagian kita untuk membaca, merenungkan, mentaati, terlebih menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Dan biarlah firman Tuhan malam ini bisa mengisi hati kita, menguasai pikiran kita, dan kita percaya firman Tuhan malam ini pasti akan mengubah dan membimbing hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 78 ayat yang pertama dan kedua, Ibo Bejoku. Bejaku lamun yakin Yesus duweku ing salaminya, aku tebusan kagungane anyar uripku krono rahim. Aku memuji klayan reno munggung asmane salaminya. Aku memuji klayan reno munggung asmane salaminya. Lamun pasrahku terus ing kalbu, teman sampurna kabunganku, malaikat asung puji samyo ngendangken sing Gusti.
Gunggung asmane salaminyo, aku memuji layan reno. Gunggung asmane salaminyo. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita sehati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam yang indah ini, Engkau sungguh berkarya atas kehidupan kami. Satu persatu kehidupan kami Engkau atur begitu indahnya ya Tuhan. Ketika malam hari ini kami bisa sehati sepikir di tempat ini, dan ini satu anugerah dari Engkau ya Tuhan. Malam yang indah, malam yang penuh sukacita ini, sebentar kami mau mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Kami percaya ketika kami boleh duduk dan berdiri di tempat ini satu anugerah yang datangnya hanya dari Engkau saja. Terima kasih untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan atas kami. Anugerah keselamatan, kesehatan, kekuatan, keberkatan, kelimpahan, kecukupan, sukacita, damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kami. Malam yang indah ini, kami mau belajar dari sebagian firman-Mu, dan Engkau sungguh tahu dan mengetahui akan keberadaan kami. Untuk itu berilah kami roh hikmat yang datangnya dari Engkau saja ya Bapa. Awasi mulut kami, berjagalah di pintu bibir kami. Apapun firman yang kami akan pelajari nanti, biarlah semuanya seturut dan sekehendak Engkau saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, judul renungan malam ini dipulihkan. Dan sebagai natnya terambil dari Matius 20 ayat yang ke-33. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menapaki kehidupan, tentunya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Baik sakit yang dikategorikan ringan, agak berat, dan mungkin sangat berat. Nah, malam ini sebelum kami lanjutkan pelajaran firman Tuhan malam ini, saya ada sedikit pengalaman hidup atau sebuah kesaksian. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kami dapat tugas untuk menjaga mertua kami Putri, karena kebetulan mertua kami Putri itu kena sakit diabetes. Dan pada suatu ketika, karena luka itu pas posisi di telapak jari kakinya dan ada di lututnya. Akhirnya keputusan dari keluarga untuk datang ke rumah sakit Royal dan operasi. Waktu di
Rumah Sakit Royal itu operasinya tinggal menyisakan 1 jari jempol saja. Nah, Bapak Ibu, hari demi hari kami lalui ketika kami jaga, dan pada suatu ketika kami mengadakan kontrol ke Rumah Sakit Royal itu untuk menyarankan datang ke Rumah Sakit Angkatan Laut, karena di sana ada suatu terapi namanya disetim, karena kondisi kaki ibu itu sepertinya tambah parah. Hari demi hari kami lalui, meskipun kami sangat berusaha, kebetulan itu di sana ada semacam terapi setim itu, tetapi sungguh tiap pagi saya datang ke sana terapi dan ternyata hasilnya pun belum bisa memuaskan. Akhirnya dari tim dokter memutuskan untuk opname di Rumah Sakit RSAL. Nah, Bapak Ibu, ketika hari demi hari kami jalani di Rumah Sakit RSAL pun itu, sakit ibu itu tambah justru semakin parah. Sakitnya terus tambah merambat ke atas, dan suatu ketika kami dipanggil oleh dokter. Pak, penyakit ibu ini tambah hari tambah naik, dan artinya ini penyakitnya tambah parah. Terus keputusannya apa, dokter? Dokter menyarankan untuk diamputasi atau dipotong 1 kaki itu. Bapak Ibu, dalam hati kami selaku kami yang jaga, kami sungguh luar biasa, hati kami itu iba karena melihat kondisi ibu mertua kami sudah tua, bahkan sudah dikategorikan sudah lansia, maka kami jalani. Nah, ketika keluarga anak-anaknya itu kumpul mau ngomong bahwa kaki ibu itu harus diamputasi atau dipotong, itu tidak keweton atau kita itu takut dia shock, takut dia itu tambah lebih parah. Ketika bapak mertua kami datang mau ngomong pun bingung, mau ngomong pun kesulitan. Kami anak-anaknya pun ketika mau ngomong itu juga tidak keweton atau istilahnya takut dia down, Bapak Ibu. Suatu ketika pada malam hari kami berdoa. Terus akhirnya kami memutuskan dari keluarga itu untuk memanggil saudara kandungnya. Untuk memberitahu bahwa ibu kakinya harus diamputasi dan dipotong karena ini penyakitnya tambah parah. Tetapi ternyata saudara kandungnya itu pun tidak tega. Nah, akhirnya suatu ketika pada malam hari kami berdoa, Tuhan, ketika Engkau punya rencana dan Engkaulah satu-satunya Tuhan yang bisa untuk menyembuhkan ibu mertua kami, karena sampai detik ini pun tidak ada yang berani ngomong bahwa kaki ibu itu harus diamputasi. Akhirnya malam hari itu kami berdoa dan berkaryalah atas kami Tuhan. Nah, akhirnya mujizat betul terjadi Bapak Ibu. Ketika kami berdoa itu dan 1 kamar itu dihuni oleh 2 bed atau 2 pasien. Yang satunya itu sudah tua, sudah kakek nenek. Jadi di kamar itu dihuni oleh ibu mertua kami sama seorang nenek yang sudah tua. Nenek itu kebetulan satu iman dengan kita, tapi kebetulan dia sangat sudah tua. Ketika malam itu yang jaga suaminya, opa atau suaminya itu, karena kebetulan itu Chinese ya. Terus pada malam hari, istrinya itu minta, Opa Freddy tolong aku balikkan kepalaku ke sebelah timur karena aku ini capek sekali. Aku kepingin kepala saya itu dipindah menghadap ke timur, bilangnya gitu. Karena kakek yang sudah tua itu tidur lelap. Istrinya teriak-teriak pun tidak peduli karena memang tua Bapak Ibu. Akhirnya karena saya kasihan, ibu itu saya bopong gini, saya pindah posisinya, kepalanya tak hadapkan ke timur. Betapa terkejutnya saya Bapak Ibu. Ternyata kaki ibu itu sudah hilang 1, kaki oma itu sudah hilang 1. Loh, jabang bayi saya bilang gitu, Bu, sarenge, jangan tangi Bu, jangan persani. Oma ini ternyata kakinya sudah hilang 1, dipotong. Dan lihat Bu, bagus, kering, jahitannya sungguh luar biasa.
Akhirnya ibu mertua kami itu melihat dan tak tunjukkan kakinya oma itu. Dengan spontan ibu mertua kami itu bilang, "Her, aku potongan koyo iku." Dia bilang dari hati nuraninya bilang, "Her, aku potongan koyo iku." Karena ketika belum dipotong atau belum diamputasi itu, setiap pagi itu digosok sama suster, digosok, disikat, dikasih obat dan sungguh sakit luar biasa. Akhirnya ibu itu memutuskan, "Her, aku potongan koyo oma itu." Tapi ada syaratnya, Bu. Ibu iman bahwa ibu pasti bisa seperti itu. Yo, aku iman. Puji Tuhan. Tetapi ada tantangannya, Bu. Tantangannya satu. Ketika ibu nanti takut, kecil hati, ibu tensinya pasti naik. Dan ketika tensinya naik, Bu, ibu mesti gagal untuk dioperasi. Yo, Her, aku percaya punya iman bahwa Yesus pasti menolong. Dan puji Tuhan. Ketika pagi itu kami ditelepon oleh dokter, jam 7 ibu harus dibawa ke lantai 5. Di sana harus siap untuk dioperasi. Puji Tuhan. Operasinya lancar, operasinya bagus, tensinya baik, dan sungguh jam 7 tak masukkan, jam 1 itu ibu sudah keluar. Dan ketika dipanggil kami menghadap itu, ibu memberi senyuman yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sungguh berkarya atas ibu, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih Tuhan. Demikian firman Tuhan malam ini juga, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ada 2 orang yang buta yang duduk di pinggir jalan. Nah, ketika dia mendengar bahwa Yesus itu lewat, dia berteriak. Dia sungguh berteriak, "Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Nah, orang buta itu mengerti dan mengimani. Ketika nanti Tuhan Yesus itu lewat, dan ketika orang buta ini melihat dan iman bahwa nanti ketika Yesus datang dan dia bisa ketemu secara pribadi, maka beban yang dia selama ini tanggung, penderitaan yang selama ini dijalani, dia beriman pasti sembuh. Dan ketika Yesus lewat, dia berteriak, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Dia punya iman yang besar. Tetapi apa? Ketika dia punya iman, dia pun punya tantangan. Tantangannya ialah ketika orang buta itu bicara seperti itu, dan akhirnya orang banyak itu menegur kepada orang buta ini, diam, disuruh diam. Tetapi ketika orang buta ini disuruh diam, dia malah semakin keras. Dia bilang dan berkata, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasih Tuhan. Kata Tuhan menurut dia bahwa Tuhan itu sanggup merubah hidupnya. Tuhan Maha Kuasa, artinya ketika dia bilang, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami," dia beranggapan dia punya iman bahwa beban yang dia tanggung selama ini pasti Tuhan itu bisa merubahnya. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasih Tuhan. Bapak, Ibu bisa bayangkan ketika orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat. Semua aktivitas selalu dari orang lain. Dan orang buta adalah betul-betul ini satu beban yang sungguh luar biasa. Jujur Bapak, Ibu, ketika Bapak, Ibu bisa menatap sinar pagi yang indah. Tetapi orang buta tahu, ketika Bapak, Ibu bisa bercerita dengan indahnya sinar pagi, dengan indahnya mentari, dengan indahnya bulan, bintang, dengan indahnya apa yang diciptakan Tuhan, mungkin dalam hati orang buta ini semuanya serba hitam dan kelam. Karena yang dilalui, yang dijalani ketika seorang buta itu semuanya hanya hitam. Tetapi orang buta ini sungguh punya iman. Ketika Yesus lewat, dia punya ambisi, punya iman
bahwa penderitaannya dia akan lenyap ketika dia bisa ketemu secara pribadi dengan Yesus itu. Maka Yesus pun memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, satu jawaban di luar dugaan kita. Banyak orang yang buta, yang hanya duduk di pinggir jalan, ketika ada orang lewat, yang dia minta pasti apa? Sedekah. Minta minum, minta makan, minta pakaian, atau minta apa-apa yang sekiranya dia membantu dia. Tetapi orang buta ini apa yang dia minta? Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Artinya permintaan dia itu sebagai dasar kehidupannya dia. Nah, orang buta ini berpikir ketika dia bisa melihat, maka untuk kebutuhan hidup jasmani atau mungkin kebutuhan tiap harinya, mungkin dia bisa mencarinya. Makanya ketika Tuhan, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawabnya dia adalah, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu dia bisa melihatnya. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup memang sebuah perjalanan. Ketika Bapak Ibu pernah mendengar Ayub. Ayub adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Ayub hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Ayub rendah hati. Ayub adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa, tetapi dalam hidupnya Ayub juga pernah dicobai. Bahkan Ayub pernah berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, apabila ia mencobai aku akan timbul seperti emas." Itu kata Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku, artinya kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Dan jujur Bapak Ibu, ketika kita menampai perjalanan, terkadang kita melewati jalan yang lurus, kadang ada jalan yang berlubang, kadang kita juga menemui jalan yang penuh duri, mungkin jalan yang penuh berliku-liku. Itu sebuah kehidupan. Dan banyak orang yang jatuh dan terpleset bukan karena batu yang besar. Banyak orang yang jatuh terpleset biasanya oleh kerikil kecil. Dan biasanya Bapak Ibu, ketika kita dalam menjalani kehidupan ini ada masalah yang kecil yang sebenarnya itu bisa kita tanggulangi. Tetapi biasanya justru kadang masalah kecil ini akhirnya lupa dengan Tuhan. Dia pernah bilang atau inti katanya, ketika ada masalah kecil saja, Tuhan sepertinya jauh dengan kita. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di depan Ayub katakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, apabila ia menguji aku akan timbul seperti emas." Bapak, Ibu, kata emas. Emas adalah logam mulia. Emas adalah perhiasan yang sungguh indah. Tetapi jujur, ketika belum terbentuk menjadi logam mulia, emas itu mengalami proses yang sungguh luar biasa. Ditempa, dipanaskan, digosok, dipukul-pukul, sehingga terbentuklah suatu serbuk perhiasan yang sungguh luar biasa. Hidup tidak jauhnya dari itu Bapak Ibu. Terkadang dalam menjalani kehidupan kita memang tidak lepas atau tidak akan pernah mengalami pergumulan, di antaranya masalah sakit ini. Tetapi jujur, ketika kita mengimani bahwa Tuhanlah penolong kita, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kita semuanya. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan, jujur ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan firman ini, mari kita sekilas kita ke belakang. Nah, andai kata Bapak Ibu Adioswa malam ini hingga detik ini usianya 70 tahun.
Dan ketika Bapak Ibu dari lahir sampai usia 70 tahun itu, berapa berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan atas Bapak Ibu. Tidak bisa dihitung. Andai kata ada mesin penghitung, ada kalkulator pun tidak akan pernah. Artinya bahwa berkat yang Bapak Ibu terima itu sungguh luar biasa. Ketika dari lahir sampai usia 70 itu sungguh berkat yang tidak ternilai untuk itu. Satu, syukuri apa adanya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu bisa merenungkan firman malam ini, orang buta adalah orang tidak melihat segalanya. Yang ada di hatinya hanya kelam, yang ada di hatinya hanya gelap, yang dialami seumur hidup hanya kegelapan. Ketika Bapak Ibu menceritakan keindahan bintang, dia pun membayangkan bintang itu ya hitam gelap. Andai kata Bapak Ibu bercerita tentang keindahan pagi, pelangi setelah hujan indah, dan dia mungkin dalam hatinya dia pikir juga hanya hitam dan gelap. Untuk itu syukuri yang ada. Ketika malam ini Bapak Ibu menderita sakit, lihat dan pandanglah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Berkatalah, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Itu kata-kata sungguh luar biasa. Jadi ketika malam ini mungkin Bapak Ibu punya tekanan atau punya pergumulan masalah sakit dan penyakit. Nah, malam ini juga Bapak Ibu punyalah iman bahwa berkatalah ketika Bapak Ibu punya masalah bahwa Tuhan ada di depan kita. Dan seperti orang buta katakan, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Maka tergeraklah Yesus. Dan malam ini jika Bapak Ibu punya masalah atau punya pergumulan, lihat dan pandanglah bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Untuk itu malam ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa seorang buta itu dia yang pertama adalah punya iman. Meskipun rintangan ada, meskipun banyak orang menegurnya, itu justru dia semakin keras. Artinya dia sungguh ketika semua beban itu diserahkan sama Tuhan Yesus, maka semua beban pun Tuhan akan memberinya keringanan Tuhan. Orang buta itu juga berharap hanya kepada Yesus saja. Dia pantang menyerah. Satu pelajaran dari dia pantang menyerah. Ketika banyak orang menegur, diam. Tetapi justru tambah keras. Artinya bahwa imannya sungguh luar biasa. Dan ketika malam ini Bapak Ibu mungkin mengalami ujian atau cobaan wujudnya sakit penyakit. Percayalah bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Dia sang penolong kita karena di tangannya semuanya terpelihara dengan sungguh sempurna. Sungguh Yesus Allah yang besar karena anugerah Allah itu tak terukur. Belas kasihnya tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan itu tak pernah terlukiskan. Selamat menjalani kehidupan, percayalah bahwa di tangan Tuhan Yesus semuanya terpelihara dengan sungguh sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan kumpulkan persembahan kita. Mari kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 154 ayat yang pertama dan kedua. Adrening tias kulo. Tias kula ngaturken panuwun Gusti paduka ngasihi kula kagungan to mung punika Gusti pisungsung kula sawetahing gesang jiwa lan raga wit kula tandarbe pondok kang pangaji kang
langkung prayogi sinaos Gusti, mung punika Gusti panyuwun kula, mugi katampiya atur kawula mringgesang kawula kagem paduka piranto sapala. Saibo endahe sitresno paduka Gusti, kula kagungan to paduka rimati, mung punika Gusti pisungsung kula sawetahing gesang jiwa lan raga, wit kula tandarbe pondok kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti, mung punika Gusti panyuwun kula, mugi katampiya atur kawula mringgesang kawula kagem paduka piranto sapala. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita sehati dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur ya Tuhan, malam yang indah, malam yang penuh sukacita ini Engkau sungguh berkarya atas kami semuanya. Sebentar kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman dan sungguh kami mengucap syukur atas semua firman malam ini. Firman yang sungguh luar biasa atas firman malam ini ya Tuhan. Malam ini kami berdoa khusus kepada Bapak Ibu yang berketepatan untuk ibadah Adi Yuswa ini ya Bapak. Berkati khususnya Bapak Ibu Heru Wiryo dari wilayah Yahya, Ibu US Harjono dari wilayah Yahya, Bapak Supardi dan Ibu dari wilayah Markus, Bapak Dwi Teguh dan Ibu dari wilayah Markus, Bapak Dedi dan Ibu Dedi Krisdewanto dari wilayah Lukas, Bapak Puji Heru dan Bapak Puji Heru yang dari wilayah Matius. Tuhan berkati satu persatu ya Tuhan, kami percaya di tangan-Mu semuanya terpelihara dengan sungguh sempurna karena Engkau adalah Allah Sang Pemelihara yang kekal Tuhan. Malam ini juga kami berdoa khususnya kepada warga jemaat dan segala pergumulannya yang sakit, yang sekarang sedang pemulihan atau yang sedang sakit. Kami berdoa khususnya kepada Ibu Finis Aprianti, Ibu Sri Winantu, Ibu Wiwi Wardayati, Ibu Ani Sunarti, Ibu Arma, Ibu Maria Lydia, Ibu Rosane, Ibu Ruswanti, Bapak Basri, Ibu Sarning, Ibu Sisjatimah, Bapak Ari Witoyo, Ibu Herlin Teguh Saroso, Bapak Suharso, Bapak Hadi Pramono, dan yang mungkin satu persatu tidak kami sebutkan. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada luka yang terlalu lebar yang Engkau tidak sanggup untuk menyembuhkannya. Dan tidak ada sakit penyakit yang terlalu keras atau terlalu berat yang juga Engkau tidak sanggup untuk menyembuhkannya. Karena dalam firman-Mu Engkau berkata, sesungguhnya penyakit kitalah Engkau yang menanggungnya dan segala kesengsaraan kita Engkau yang memikulnya.
dan oleh bilur-bilurmu. Bapak Ibu malam ini yang kami sebutkan ini sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini juga kami berdoa khususnya kepada Bapak Ibu Pendeta, berkati dalam segala hal, berkati dalam segala karya-karyanya, dan biarlah sukacita, damai sejahtera pun Tuhan berikan ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami, bangsa yang gemari pahloh jinawi, toto tentrem kertoharjo, murah sandang pangan, murah semuanya Tuhan. Dan biarlah bangsa dan negara kami, jadikanlah bangsa yang besar, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Malam ini juga kami berdoa buat Bapak Ibu Adioswo, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tropodo ini Tuhan. Berkati dalam segala hal, berkati dalam karya-karyanya, berkati dalam usianya yang sudah lansia Tuhan. Berilah roh hikmat, berilah sukacita, damai dan sejahtera ya Tuhan. Kami berdoa juga kepada tempat kami bekerja, PT Pepo Indah Pratama, tempat kami bekerja Tuhan. Berkati kepada Bapak Ibu Pamungkas selaku Direktur Utama yang punya perusahaan. Berkati CC, berkati Bapak Emmanuel Aron, dan berkati seluruh karyawan PT Pepo Indah Pratama. Di tangan-Mu semuanya terpelihara dengan sungguh sempurna Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera pun ada pada semuanya ya Tuhan. Malam yang indah, malam yang sungguh luar biasa ini, kami berdoa khususnya kepada persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah mengumpulkannya, berkati khususnya kepada Bapak Ibu yang bertugas untuk mengelolanya. Berilah roh hikmat yang datangnya hanya dari Engkau saja ya Tuhan. Sebentar kami mau undur dari tempat ini, dan kami percaya ketika kaki tangan kami melangkah dari tempat ini, Engkau pun sudah persiapkan malaikat-Mu yang suci, menjagai kami, melindungi kami, dan biarlah kami ketemu dengan sanak saudara kami dalam keadaan sukacita, damai dan sejahtera ya Tuhan. Inilah seru doa kami, doa yang pendek dan kurang sempurna ini. Kami beralaskan demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan, Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 437 ayat yang pertama dan yang kedua, Gusti Yesus pangen kula. Gusti Yesus pangen kula, sestunggal sepaduka. Sapuro kula mlampah paduka kang pitansa kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti, ing satita kula nrima angger kinanti Gusti. Saliring pondok kadonya mung sarana ning gesang, dene piyandal kawula mung panganti paduka, kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti, ing satita kula nrima angger kinanti Gusti. Bapak Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kini undurlah dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah hati untuk selalu taat dan setia kepada Sang Terang Sejati Tuhan Yesus Kristus. Dialah cahaya yang membimbing kita dalam perjalanan kita. Pergilah dan jadilah saksinya
di dalam kehidupanmu. Yakinlah penyertaannya kekal sepanjang jalan kehidupan kita. Untuk itu terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa sumber segala kehidupan dan Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat dunia dalam pengasihan dan penyertaan Roh Kudus atas kita sekalian mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.